Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 111. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang tubuh Dharma milik Muzhen berdiri dengan gagahnya. Hal ini membuat Jiuyu merasa heran. Tubuh Dharma apa ini? Meskipun dirinya tidak bisa memiliki tubuh Dharma karena termasuk seekor binatang suci, namun Jiuyu telah melihat 99 tubuh Dharma yang ada di dalam dunia ini. Dan tubuh Dharma yang Muzhen punya sungguh aneh karena terasa tidak bisa ditandingi. Beruntung sebelumnya, wilayah ini sudah diisolasi, sehingga setiap orang yang ada tidak akan bisa merasakan fluktuasi dari tubuh Dharma milik Muzhen. Ketika tubuh Dharma itu mulai membuka mata, Muzhen dan juga Jiuyu bisa merasakan energi yang begitu menakutkan keluar dari dalamnya. Tak berapa lama, tubuh Dharma yang merupakan tubuh abadi matahari agung mulai menampakkan diri hingga fluktuasi yang keluar semakin dahsyat. Melihat jika kekuatannya sudah meningkat dengan begitu pesat, Muzhen yakin jika dirinya pasti bisa memenangkan kompetisi kolam emas Daluo agar semakin bisa mengembangkan tubuh abadinya ini. Di sisi lain, dari istana Jiuyu, mereka mulai bisa merasakan sedikit fluktuasi dari energi tubuh abadi Muzhen. Raja Lang Darah juga mulai bisa merasakannya. Dia tahu jika Jiuyu telah memasang perisai untuk mengisolasi istana miliknya. Namun hal ini tetap akan bisa dia rasakan meskipun hanya sedikit saja. Kaisar Mata Roh juga bisa merasakan fluktuasi yang sama. Meskipun heran, dia memilih untuk mengabaikannya karena pemuda yang bernama Muzhen itu baru saja memasuki alam tertinggi, sementara Kaisar Tidur bisa merasakan jika itu adalah tubuh Dharma yang agung dengan kekuatan luar biasa. Tak lama kemudian Jiuyu pun segera mendekati Muzhen dan memberikan ucapan selamat. Bahkan dia juga tidak menyangka apabila perisai yang dia pasang di dalam tempat ini masih menembus keluar energi dari tubuh Dharma yang begitu kuat dari Muzhen itu. Mendengarkan kata-kata dari Jiuyu, Muzhen hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya bertanya, "Jiuyu, menurutmu tubuh Dharma milikku berada di tingkat keberapa?" Jiuyu ketika mendengarkan hal seperti ini menjawab jika sepertinya tubuh Dharma milik Muzhen tidak lebih rendah dari peringkat ke-50. Muzhen yang mendengarkan hal seperti ini sedikit kecewa karena hanya berada di peringkat itu. Namun Jiuyu kembali menyemangati Muzhen jika tubuh Dharma yang dia punya sudah lebih tinggi dari tingkat ke-7 dan juga ke-8 di benua Daluo. Jiuyu juga yakin jika Muzhen terus melatih tubuh Dharmanya, maka peringkatnya pasti akan langsung meningkat pesat. Setelah semuanya ini selesai, Jiuyu melambaikan tangannya. Perisai energi pelindung yang menyelimuti tempat ini pun menghilang, hingga Tang Bing dan juga Xiao Bing bisa masuk mendekati Muzhen dan juga Jiuyu. Mereka berdua cukup terkejut karena Muzhen telah berhasil mengaktifkan tubuh Dharma tertinggi hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Tang Bing mendekati Muzhen dan mengucapkan terima kasih banyak berkat cairan spiritual tertinggi yang Muzhen berikan. Dia juga berhasil memasuki alam tertinggi. Muzhen pun hanya tersenyum sampai akhirnya dia mengeluarkan gulungan berisi metode kultivasi dari tubuh Dharma api surgawi dan memberikannya kepada Tang Bing. Muzhen yakin jika metode ini akan jauh lebih berguna apabila dipelajari oleh Tang Bing ke depannya. Melihat gulungan yang berwarna merah itu, Tang Bing merasa jika dirinya tidak akan bisa menerima hal ini karena sangat berharga. Dia belum cocok jika harus menerima tubuh Dharma peringkat 97 untuk dikelola. Namun Jiuyu yang melihat penolakan dari seorang Tang Bing, dia langsung memberitahu bahwa ini tidak apa-apa, terima saja. Dia yakin bahwa gulungan ini akan sangat berguna ke depannya. Tang Bing pada akhirnya menerima gulungan berwarna merah itu dan dia berjanji jika dirinya di masa depan akan membalas kebaikan dari Muzhen. Tak lama, Jiuyu segera menanyakan tentang 9 penjaga Nether. Mendengarkan hal seperti ini, Xiao Bing jelas tahu jika
Sekarang Muchen akan menjadi pemimpin dari pasukan 9 penjaga Nether. Namun dia memberitahu Jiuyu jika pasukan 9 penjaga Nether sekarang jauh lebih kuat dan tidak mudah untuk dijinakkan. Mendengarkan ucapan seperti itu, Muchen bertekad untuk mencoba menjinakkan mereka agar bisa menjadi pemimpin dari pasukan ini. Tang Bing juga menceritakan pada Muchen jika setiap raja yang ada di alam Daluo pasti memiliki pasukannya sendiri. Bahkan pasukan Daluo Tianyu tidak dikendalikan oleh seorang raja, melainkan langsung dikendalikan oleh Kaisar Tidur. Tang Bing juga menceritakan jika selama Jiuyu pergi, pasukan dari istana Jiuyu dianggap yang terlemah dari 9 istana yang ada. Setelah pembicaraan ini selesai, mereka pun memutuskan untuk segera menuju ke tempat pelatihan. Dari dekat Muchen bisa melihat jika ada pasukan dengan baju hitam yang mulai menunduk dan juga memberikan hormat kepada Jiuyu yang baru saja tiba. Melihat hal ini, jelas Muchen mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh para pengawal itu. Tang Bing mengatakan pada Jiuyu jika sekarang ini ada 1000 pasukan yang ada dan dirinya rutin melakukan seleksi untuk mengeliminasi pasukan yang lemah. Mendengarkan kinerja dari Tang Bing, Jiuyu merasa cukup bersyukur karena dia tidak salah menunjuk orang untuk mengembangkan istana Jiuyu ketika dia pergi. Tak berapa lama Tang Bing mulai membuka suara dan mengatakan, mulai hari ini Muchen yang akan menjadi pemimpin kalian. Raut wajah dari pasukan bersirah hitam itu pun langsung berubah. Mereka diam sebagai tanda penolakan. Tak berapa lama seorang pemuda dari pasukan itu mulai maju dan bersuara, jika Komandan Tang Bing yang menjadi pemimpin garda terdepan, kita tidak akan keberatan. Namun jika pemuda itu, aku dan juga yang lainnya tidak begitu yakin. Muchen tahu jika kekuatan orang ini tidak jauh lebih lemah. Bahkan dia yakin jika orang-orang itu memandang Muchen hanya sebatas memiliki tubuh Dharma tingkat pertama. Xiao Bing yang melihat hal seperti ini langsung menjelaskan jika 3 orang di depan itu adalah orang yang telah dia selamatkan dari kejaran orang yang telah memburu mereka. Dan 3 orang inilah yang awalnya memasuki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi komandan karena kekuatan yang mereka miliki. Pria-pria itu bernama Kyusan, Beimo, dan juga Lan Hai. Mereka bertiga adalah orang yang sangat setia karena tidak tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh istana Lang Darah sebelumnya. Muchen saat ini mulai memahami situasi yang ada di depannya. Tak lama, Muchen memutuskan maju dan mencoba untuk bernegosiasi dengan ketiga pemuda itu. Muchen ingin mencoba melawan mereka tanpa menggunakan tubuh Dharma untuk menekannya. Mendengarkan penawaran seperti ini, jelas mereka langsung setuju. Dan akhirnya, ketiganya bersama dengan Muchen mulai melakukan sebuah pertarungan. Mereka bertiga mulai menyerang titik-titik lemah dari Muchen dan melakukan kerjasama yang cukup bagus. Tak lama, serangan dari 3 pemuda itu menjadi semakin luar biasa saja. Namun, Muchen masih tetap tenang. Dan detik berikutnya, dia telah membuka sebuah segel hingga tubuh Muchen saat ini diselimuti oleh kekuatan petir hitam. Pada akhirnya, 3 serangan dari pemuda tersebut mengenai tubuh dari Muchen. Namun, Muchen masih tetap baik-baik saja. Dan dia langsung melakukan sebuah serangan balik hingga membuat ketiga pemuda itu terlempar jauh ke belakang. Mereka menyadari hal ini, jelas langsung setuju jika Muchen menjadi komandan karena kekuatan yang dimiliki Muchen sangat luar biasa. Mereka tidak lagi berani meremehkan Muchen. Muchen yang sudah menjadi komandan baru segera memberikan penghargaan kepada 3 orang barusan karena telah menjadi garda terdepan selama Jiuyu tidak ada di dalam istananya. Muchen juga mengatakan jika dirinya akan memberikan metode kultivasi tubuh Dharma api surgawi sebagai hadiah. Mendengarkan hadiah seperti ini, jelas ketiga pemuda itu cukup terkejut karena tubuh Dharma api surgawi itu berada di peringkat 97, sehingga bukan sembarang orang yang bisa memilikinya. Mereka pun mulai mengucapkan terima kasih banyak
karena tidak menyangka jika Muchen akan sebaik ini memberikan hadiah yang luar biasa. Muchen juga melanjutkan kata-katanya, bagi siapapun yang memiliki prestasi, mereka tidak akan hanya mendapatkan cairan spiritual tertinggi dariku, tapi juga berhak untuk mempelajari tubuh Dharma, api surgawi ini. Mendengarkan ucapan dari Muchen jelas membuat pasukan mulai tertarik. Namun mereka tidak yakin untuk bisa mendapatkan prestasi karena selama beberapa tahun mereka telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Muchen dengan tenang menjawab, masa lalu adalah masa lalu. Saat ini kita tidak akan membiarkan satu pun orang berani menindas istana Jiuyu lagi. Bahkan aku ingin kita bisa mengambil apa yang seharusnya menjadi hak milik kita untuk kedepannya. Menyaksikan semangat dari Muchen, pasukan berjubah hitam yang merupakan pasukan 9 penjaga nether itu menjadi lebih bersemangat mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Muchen. Jiuyu ketika menyaksikan hal seperti ini, dia pun mendekati Tang Bing dan menanyakan pendapatnya tentang Muchen. Wanita cantik bernama Tang Bing itu berkata jika pandangan Jiuyu tentang Muchen memang tidak salah, namun dia khawatir jika dirinya tidak akan bisa memberikan cairan spiritual tertinggi sebagai hadiah. Karena cairan spiritual tertinggi yang mereka dapatkan selama ini jumlahnya sangat dikit dan tidak akan cukup untuk digunakan sebagai operasional serta hadiah itu. Namun dengan cepat Jiuyu berkata jika Tang Bing tidak perlu khawatir soal hal itu karena Muchen pasti bisa mengatasinya. Sekarang Muchen jelas merasa cukup puas karena para pengawal yang kuat itu semuanya telah menjadi anggota dari Muchen, sehingga Muchen hanya perlu menambahkan lebih banyak pasukan dan juga semangat yang bagus. Saat ini Muchen telah berdiri di hadapan Tang Bing, namun gadis itu langsung berkata tentang kekhawatirannya mengenai cairan spiritual tertinggi. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini jelas merasa bersalah, namun dia berjanji setelah kompetisi dirinya akan merebut kembali jatah cairan spiritual tertinggi yang seharusnya menjadi milik istana Jiuyu. Muchen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat pelatihan ini. Dan kemudian Muchen memilih untuk pergi ke puncak gunung yang cukup sunyi. Dia pun mulai mengeluarkan sebuah gulungan emas yang di dalamnya adalah teknik untuk mempelajari 9 naga 9 gajah yang berhasil didapatkan Muchen dari Liu Ming sebelumnya. Muchen pun mulai memikirkan cara untuk mempraktekkan seni tersebut. Setelah 3 hari berlatih, tidak lama kemudian sebuah segel mulai terbentuk di telapak tangan Muchen. Tak terduga, Muchen mulai bisa mengeluarkan energi yang berwarna ungu untuk membentuk sebuah naga yang luar biasa. Namun Muchen tahu jika kekuatan yang saat ini dia keluarkan masih kurang. Muchen juga mulai menemukan sebuah kejanggalan. Dia mengetahui apabila energi spiritualnya saat ini cukup kuat. Namun kenapa ketika dia mengaktifkan seni 9 naga dan juga 9 gajah, energi spiritual itu menjadi jauh lebih lemah. Muchen pun mencoba untuk memahami per kalimat yang ada di dalam gulungan tersebut agar dirinya bisa menemukan di mana letak kesalahannya. Setelah 1 jam Muchen mulai menemukan adanya sebuah mantra yang tersembunyi, gajah naga yang diperkaya dengan energi. Kalimat ini terdengar cukup aneh. Tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi, Muchen mulai tenggelam ke dalam lautan agung di dalam tubuhnya. Di sana, dia bisa melihat jika gelombang energi yang begitu dahsyat terus bergemuruh. Muchen pun mencoba membuka segel yang berada di dalam lautan agung, dan begitu segel di sana terbuka, seekor naga mulai terlihat. Namun sama seperti sebelumnya, naga itu seakan memiliki kekurangan ketika muncul. Muchen pun mencoba mengembalikan kekuatan spiritual yang ada di dalam lautan agung dan melakukan perenungan kembali untuk mengetahui letak kesalahannya. Beberapa jam telah berlalu, perlahan Muchen mulai membuka matanya dan mencoba untuk membentuk sebuah segel yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika segel itu selesai, naga kembali muncul, namun cahaya api abadi
mulai membumbung tinggi dan menyelimuti naga yang ada, sehingga tubuhnya berubah menjadi sebening kristal. Naga ini pun mulai menuju ke dalam lautan yang agung dan seakan-akan mulai berkultivasi. Sekarang Muchen menyadari jika naga itu tidak bisa diaktifkan menggunakan energi spiritual seperti biasa. Seni ini harus dipadatkan di dalam lautan agung dan disimpan beberapa waktu hingga seni itu ditempa oleh gelombang-gelombang kekuatan energi spiritual dari lautan agung. Ditambah dengan adanya api ungu, hal ini akan membuat seni tersebut akan jauh lebih sempurna. Muchen pun kemudian membentuk segel baru di tangannya, dan segel kali ini bukan untuk membentuk naga, melainkan membentuk seekor gajah. Tidak lama kemudian gajah yang berwarna ungu juga telah muncul, lalu menyatu dengan kekuatan api abadi ungu di dalam tubuh Muchen. Tidak lama kemudian naga dan juga gajah mulai bertemu hingga membentuk fluktuasi energi yang cukup kuat. Energi ini pun membentuk bola cahaya yang memancarkan kekuatan luar biasa. Namun sayang, energi dari bola itu semakin lama malah semakin meredup, dan kemudian dar, bola cahaya mulai meledak, membentuk titik-titik cahaya yang sangat kecil. Muchen ketika menyaksikan hal seperti ini jelas terkejut. Dia tidak menyangka apabila usahanya selama ini harus gagal. Namun Muchen bukan orang yang mudah menyerah. Dia mulai membentuk sebuah segel yang baru, menyatukan energi yang ada. Tapi hal ini terasa percuma karena Muchen masih tetap gagal. Meskipun begitu, Muchen tetap memiliki sebuah keyakinan jika dia pasti akan bisa menggabungkan naga dan juga gajah sampai sempurna. Muchen kemudian mulai memikirkan sebuah cara yang bisa dia lakukan agar mampu melewati semua hal ini. Dia berpikir untuk mencoba memadatkan menggunakan energi spiritualnya yang dicampur dengan api abadi. Bahkan Muchen juga berencana untuk menambahkan segel petir agar tubuhnya semakin kuat. Benar saja, ketika hal ini telah Muchen aktifkan, seekor naga dengan cahaya spiritual ungu mulai memadat, dan bahkan gajah petir hitam juga mulai terlihat begitu kuat. Muchen bisa merasakan kekuatan asli yang ada dari teknik naga dan juga 9 gajah itu. Setelah berhasil membentuk seni ini di dalam lautan agung, Muchen mulai membuka matanya kembali. Namun dalam pandangan mata Muchen jelas terlihat warna mata yang cukup aneh. Karena satu sisi mata Muchen berwarna abu-abu, sementara sisi lainnya berwarna ungu. Tanpa basa-basi lagi, Muchen membentuk segel di tangannya. Dia memerintahkan supaya naga dan juga gajah keluar dan juga saling bertemu. Saat ini gelombang yang cukup kuat mulai menyebar hingga membentuk sebuah retakan yang cukup panjang. Muchen mulai mengakui jika teknik 9 naga 9 gajah sungguh mengerikan. Serangan yang cukup luar biasa mulai menyebar dan kemudian mengarah pada istana Jiuyu. Ketika Muchen menyaksikan adegan ini, dia sengaja membiarkan serangan itu terus melesat, yang kemudian membuat sebuah cahaya pelangi mulai jatuh di istana Jiuyu. Ketika Jiuyu yang menyadari ada sebuah serangan mengarah pada istananya, dia pun mulai membentuk sebuah segel pertahanan yang kemudian dar, energi dari teknik 9 naga 9 gajah mulai menghantam perisai pelindung yang disiapkan oleh Jiuyu. Semua orang mulai tahu jika ini adalah serangan yang dilayangkan oleh Muchen. Namun mereka tidak menyangka jika pertahanan Jiuyu yang dibuat akan bisa dengan mudah hancur hanya dengan satu serangan saja. Apalagi ditambah dengan fakta apabila Muchen dan juga Jiuyu masih memiliki selisih 3 tingkatan atau 3 level yang berbeda. Pada akhirnya Jiuyu mulai menghilang dari istananya, yang kemudian dia mendekati Muchen lalu bertanya, teknik apa yang kau gunakan? Kekuatannya sangat menakutkan. Muchen yang menyaksikan kedatangan Jiuyu langsung meminta maaf karena salah sasaran dalam penyerangan. Dia juga melanjutkan bahwa itu merupakan teknik 9 naga 9 gajah yang didapatkan
dari Liu Ming saat itu. Jiu Yu ketika mendengarkan hal seperti ini jelas takjub karena dirinya sudah membaca teknik itu dan tidak bisa mempraktekkannya sama sekali. Sementara Mu Chen bisa dengan mudah menguasai teknik yang sangat sulit ini. Mu Chen yang melihat kebingungan dari Jiu Yu, dia mulai menceritakan apa saja yang telah dia lalui sebelumnya hingga berhasil mengaktifkan dan juga menguasai teknik 9 naga 9 gajah. Mu Chen juga mengatakan jika sekarang dirinya hanya mampu mengembangkan 1 naga dan juga 1 gajah saja. Jiu Yu yang mendengarkan kata-kata seperti itu langsung memberikan saran jika Mu Chen bisa menggabungkan energi api abadi dan juga kekuatan petir, maka hal ini seharusnya akan lebih mudah dilakukan. Namun Jiu Yu juga berpesan jika gagal menggabungkannya, maka akan ada resiko yang harus ditanggung oleh Mu Chen. Hal itu jelas tergantung dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mu Chen sendiri, karena Jiu Yu juga tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia paham. Jiu Yu kembali melanjutkan kata-katanya. Jika 3 hari lagi perebutan kolam emas Daluo akan dimulai. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen mulai bersemangat. Dia yakin apabila dirinya pasti akan bisa memenangkan kompetisi dan memberikan hasil yang maksimal untuk istana Jiu Yu. Waktu pun terus berjalan, tidak terasa 3 hari kini telah tiba. Sekarang terlihat begitu banyak orang yang akan mengikuti kompetisi kali ini. Mu Chen dan juga yang lainnya mulai melakukan perjalanan menuju lokasi dari kolam emas Daluo. Kolam ini sendiri terdapat di atas gunung yang menjulang tinggi dengan pepohonan yang rimbun di sekitarnya. Puncak gunung itu diberi nama sebagai Puncak Jinji, dan gunung ini tidak pernah dibuka untuk umum, hanya dibuka ketika pertandingan atau kompetisi perebutan kolam emas Daluo berlangsung. Setelah beberapa saat menunggu, hampir semua orang telah berkumpul di kaki pegunungan Jinji. Bahkan 8 raja juga telah tiba dengan begitu gagahnya. Namun ada satu tempat raja yang kosong, yakni milik istana Jiu Yu. Tapi mereka tidak heran karena selama beberapa tahun ini istana Jiu Yu memang tidak mengikuti kompetisi perebutan kolam emas Daluo. Mereka merasa jika istana Jiu Yu itu hanya sekedar nama yang masih tersisa tanpa adanya kontribusi apapun di dalam kompetisi ini. Namun detik berikutnya sebuah fluktuasi energi mulai bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Mereka bisa melihat para pengawal dari istana Jiu Yu yang menggunakan armor hitam kini telah muncul. Dari fluktuasi energi yang dikeluarkan, mereka cukup yakin jika pasukan berarmor hitam ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Detik berikutnya mereka juga menyaksikan kemunculan seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah Mu Chen. Beberapa orang mulai membicarakan tentang Mu Chen karena merasa Ratu Jiu Yu asal ketika dia menunjuk orang sebagai komandan dari pasukan penjaganya. Mereka yakin jika Mu Chen yang masih begitu muda, bahkan kekuatannya saat ini baru memasuki tingkat pertama, tidak akan bisa bersaing dengan peserta yang lainnya. Dan mereka juga meyakini apabila Mu Chen hanya akan membuat malu istana Jiu Yu di dalam kompetisi perebutan kolam emas Daluo ini. Detik berikutnya 3 cahaya mulai keluar dan menampilkan sosok Jiu Yu, Tang Bing dan juga Xiao Bing. Semua orang mulai tidak percaya jika Jiu Yu akan benar-benar muncul di dalam tempat ini menyaksikan kompetisi kolam emas. Jiu Yu mulai duduk di kursi yang telah dipersiapkan dan sebuah tawa tiba-tiba saja terdengar. Tanpa menoleh, Jiu Yu juga yakin jika itu adalah tawa ejekan dari Raja Elang Darah. Benar saja, sang Raja Elang Darah pun berkata, "Aku pikir kau tidak akan datang," dan langsung menyerah serta membiarkan kuota itu menjadi milik dari istana Elang Darah milikku. Dengan cepat Jiu Yu pun menjawabnya, "Omong kosong, apa yang kau bicarakan?" Melihat perdebatan ini, para raja yang lainnya tidak berniat untuk ikut campur karena hal ini sudah cukup lumrah untuk dilakukan. Di sisi lain, Mu Chen mulai mengamati sosok dari Mu Tian dan juga Cao Feng. Mu Chen mendapatkan beberapa informasi dari pengawal istana Jiu Yu tentang kedua orang itu. Saat ini Mu Chen jelas merasakan tatapan mata permusuhan dari Wu Tian dan juga Cao Feng padanya.
Apalagi Chow Feng jelas-jelas tidak menyukai Mu Chen karena berani menggantikan posisinya di dalam istana Jiuyu. Chow Feng berjanji jika dia pasti akan bisa menyingkirkan Mu Chen di dalam kompetisi ini agar tidak ada lagi yang berani memandang rendah dirinya. Qiu Shan yang berada di belakang dari Mu Chen ketika menyaksikan tatapan mata Wu Tian dan juga Chow Feng mengarah pada Mu Chen, dia langsung memintanya untuk jauh berhati-hati lagi. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Qiu Shan. Detik berikutnya Xiao Bing mendekati Mu Chen dan dia memberikan informasi jika dalam pertarungan kali ini ada 100 orang yang ikut. Beberapa di antaranya merupakan pasukan aliansi, namun dari informasi yang beredar mereka memiliki hubungan yang baik dengan istana Lang Darah. Maka dari itu Xiao Bing memberikan peringatan pada Mu Chen untuk selalu waspada, karena dia yakin akan ada hal yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Mu Chen. Ketika mendengarkan ucapan seperti ini, Mu Chen mengetahui jelas ada hambatan besar yang telah dipersiapkan agar dirinya tidak sampai di dalam kolam emas tepat waktu. Mu Chen juga mulai menyadari jika Tang Bing saat ini merasa tidak nyaman dan ingin pergi menuju ke tempat lain. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah Tang Bing akan pergi kali ini? Mungkinkah Mu Chen bisa melewati hambatan yang telah dipersiapkan sebagai jebakan untuk dirinya di dalam kompetisi kolam emas Daluo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.